pembahasan di pagi hari ini kita akan mengupas tentang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, di mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ketika berkata Rabbmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang-orang yang akan merusak di dalamnya, yang akan menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami makhluk yang bertasbih dan memujimu serta membersihkan namamu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kisah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis dari Abi Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abi Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari semua tanah yang ada di bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka jadilah Bani Adam atau anak keturunan Adam sesuai dengan kadar bumi yang diambilnya. Dalam riwayat, bahwa yang mengambil tanah di bumi itu adalah malakul maut. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad, maka karena sifat-sifat tanah itu juga ada yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna hitam, maka di antara anak Adam juga ada yang berkulit putih, berkulit merah dan berkulit hitam, dan ada juga yang bercampur dari tiga warna itu. Kemudian wal khabithu wat tayyib was sahlu wal haznu wa baina dzalik, karena sifat tanah itu macam-macam, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang muda, ada yang keras, maka sifat-sifat manusia juga sama. Sehingga di antara Bani Adam itu ada yang jelek, ada yang baik, ada yang muda, ada yang sedih, dan ada yang tercampur dari sifat-sifat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul merangkai makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah, yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul bentuk Adam itu sesuai dengan kehendaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, lamma sawwarallahu Adam fil jannah, ketika Allah Subhanahu wa taala bentuk Adam sedemikian rupa di sorga, tarakahu masya Allah an yatrukahu, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan Adam itu
mengeras dulu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun mengeras, sampai kemudian faja'ala iblisu yatifu bihi yangdur mahu, maka iblis datang mengintip-ngintip, melihat-lihat Allah sedang buat apa nih. Rupanya Allah sedang buat atau menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka iblis pun kemudian mendekat patung Adam yang sudah mengeras selama itu. Maka dia pun masuk ke lubang mulutnya dan keluar ke lubang duburnya. Falamma ra'ahu ajwab, ketika dia melihat bahwa Adam itu berlubang atau berrongga, maka dia pun mengatakan, lau sullita alayya la uhlikanna ya Rabb, kalau engkau kuasakan makhluk ini kepadaku, ku hancurkan dia. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku betul-betul sempurnakan penciptaan Adam ini, maka kutiupkan ruh padanya dari ruhku, maka para malaikat pun kemudian bersujud sungguh kepada Adam alaihi salatu wassalam karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah masalahnya di sini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan sebuah makhluk, sebuah khalifah di permukaan bumi, tiba-tiba malaikat menyanggah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dimah. Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan membersihkan namamu? Di sini malaikat mengatakan kalimat man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau akan menjadikan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Siapa makhluk perusak ini yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Adam alaihi salatu wassalam? Apakah mereka bangsa jin ataukah bangsa-bangsa yang lainnya selain jin? Ini yang kita akan kupas di pagi hari ini, pengetahuan